Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Rizky Ramadan dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang mata pelajaran ekonomi, yakni bab peran pelaku ekonomi. Yuk kita simak pembelajarannya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, pertama saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan apa itu peran pelaku ekonomi. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pelaku-pelaku ekonomi mulai dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri, dan lain-lain. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan tentang circular flow diagram peran pelaku ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Sebelumnya, kalian pada udah tahu gak sih apa sih itu pelaku ekonomi? Nah, pelaku ekonomi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik itu produsen, konsumen, distributor, dan lain-lain. Berbagai pihak yang berperan dalam pelaku ekonomi ini seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri, dan lain-lain, di mana setiap pihak memiliki peranan yang berbeda dan peran dari mereka akan mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Nah, selanjutnya kita beralih ke macam-macam dan peran pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga. Nah, rumah tangga dalam kegiatan ekonomi mempunyai dua peran, yakni sebagai produsen dan sebagai konsumen. Nah, yang pertama rumah tangga sebagai konsumen. Rumah tangga sebagai konsumen berwujud sebagai rumah tangga menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Nah, yang kedua, rumah tangga sebagai produsen, yakni sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, bahan baku, dan lain-lainnya. Bahan baku di sini misalnya seperti seseorang mempunyai ladang atau tanah, terus ditanami pohon jati. Nah, nanti hasil dari pohon jati itu kan berupa kayu. Kayu nanti dijual kepada perusahaan untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai ekonomis. Pendapatan dari konsumen dapat berasal dari perusahaan yang didapat dalam bentuk seperti berikut ini. Yang pertama adalah upah kerja atau yang biasa disebut dengan gaji, adalah suatu imbalan atau balas jasa terhadap pengorbanan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan produksi di perusahaan. Nah, yang kedua adalah sewa. Sewa yaitu adalah pembayaran jasa kepada konsumen karena telah menyewakan faktor produksi berupa lahan ataupun bangunan. Nah, yang ketiga adalah bunga. Bunga yaitu adalah imbalan terhadap rumah tangga karena telah membantu perusahaan dalam memberikan modal. Nah, yang selanjutnya adalah laba. Laba atau keuntungan. Keuntungan merupakan imbalan dari hasil pikiran, kerja keras, dan tekad dari sebuah perusahaan untuk dapat memajukan perusahaan tersebut melalui kegiatan produksi. Selanjutnya adalah peran pelaku ekonomi kedua, yakni perusahaan. Seperti yang kita tahu, banyak terdapat perusahaan yang ada di Indonesia, mulai dari perusahaan swasta, perusahaan dalam negeri, koperasi, dan lain sebagainya. Dan apabila kita lihat dari segi hukumnya, masih ada beberapa perusahaan lagi seperti CV, firma, PT, dan lain-lain.
Di sini perusahaan memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Di antara lainnya adalah yang pertama, membeli faktor pendukung produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan tanah maupun lain-lain. Yang kedua adalah mengelola dan mengkombinasikan suatu bahan untuk dijadikan produk yang nantinya akan dijualkan kepada masyarakat atau ke konsumen. Di sini bisa kita artikan sebagai produksi atau produsen. Nah, yang ketiga adalah menjual barang yang telah diproduksi dan barang tersebut nantinya akan dikonsumsi oleh rumah tangga atau konsumen. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab kepada kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat sekitar perusahaan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan juga harus menjamin kesejahteraan karyawan perusahaannya. Nah, kesejahteraan karyawan dapat direalisasikan suatu perusahaan dengan cara memberikan upah minimum regional sesuai dengan wilayahnya masing-masing dan memberikan bonus. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus menjamin keselamatan karyawan dan menjamin pensiunan karyawan untuk hari tua nanti. Kesejahteraan lingkungan sekitar dapat dibantu oleh perusahaan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah aktif dalam kegiatan pembangunan sarana umum dan prasarana di sekitar perusahaan. Yang kedua adalah mengurangi dampak limbah agar limbah tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, membangun perusahaan-perusahaan kecil sebagai penggerak yang nantinya juga akan menambah lapangan kerja bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah dapat dengan memberikan beasiswa. Nah, pelaku ekonomi yang selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi mempunyai 3 peran. Yang pertama sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengatur kebijakan ekonomi. Nah, yang pertama adalah peran pemerintah sebagai produsen. Sebagai produsen, pemerintah dapat berperan sebagai produsen atau juga sebagai penyedia jasa layanan umum kepada masyarakat. Biasanya di sini layanan umum yang memiliki sektor vital di negara. Contohnya seperti minyak bumi yang dikelola oleh Pertamina. Lalu perusahaan listrik yang dikelola oleh PT PLN. Nah, yang kedua adalah peran pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah di sini tidak hanya sebagai produsen, tapi juga sebagai konsumen. Sebagai contoh, pemerintah juga membeli barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan di kantornya, seperti di kantor dinas sedang membutuhkan meja dan komputer. Nah, kan tidak dapat memenuhi atau membuat meja dan komputer sendiri, akhirnya membeli ke perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah sebagai pengatur kebijakan ekonomi. Nah, di sini pemerintah juga berwenang untuk membuat kebijakan dan peraturan terkait dengan kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, di sini pemerintah sebagai pengatur dan pemberi wewenang atau kebijakan tentang kegiatan ekonomi. Pemerintah pun dapat mengeluarkan undang-undang untuk mengatur kegiatan perekonomian suatu negara. Seperti contohnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 yang berisi mengenai otonomi daerah.
Lalu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 yang berisi tentang pemanfaatan panas bumi. Nah, selanjutnya pelaku ekonomi adalah masyarakat luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, suatu negara harus bekerja sama dengan negara lain. Mengapa? Sebab suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Seperti contoh, negara A tidak mempunyai sumber daya alam garam karena negaranya tidak memiliki laut. Maka negara A mengimpor garam dari negara B. Seperti itu. Nah, dan negara Indonesia sendiri banyak melakukan kerjasama luar negeri dengan berbagai negara di seluruh belahan dunia. Hubungan ekonomi antar negara dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama adalah perdagangan, permodalan, ketenagakerjaan, dan pemberian bantuan. Hubungan ekonomi antar negara yang pertama adalah perdagangan. Kerjasama dengan pihak luar negeri dapat berupa sebagai perdagangan, yakni bisa impor atau ekspor. Sebagai contohnya, Indonesia mengekspor beras ke Cina dan Indonesia mengimpor teknologi canggih dari Cina. Kedua belah pihak di sini nantinya akan mendapatkan devisa sebagai penambah masukan negara. Nah, yang kedua adalah sebagai pertukaran tenaga kerja. Seperti yang kita tahu, Indonesia banyak sekali mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Nah, dari mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri tersebut, Indonesia juga akan mendapatkan devisa. Tidak hanya itu, di Indonesia juga sering mengimpor tenaga kerja dari luar negeri, yang mana biasanya tenaga kerja tersebut telah ahli di bidang tertentu yang dimana tenaga kerja Indonesia belum mampu untuk melakukannya. Nah, yang selanjutnya adalah penanaman modal asing. Salah satu cara meningkatkan kemakmuran rakyat adalah dengan melakukan penanaman modal asing atau investasi. Untuk negara Indonesia, investasi ini sangatlah menguntungkan karena Indonesia mampu menarik investor dari luar negeri, sebab tenaga kerja di Indonesia ini sangat murah daripada dengan negara lain. Terlebih lagi, Indonesia merupakan pangsa pasar sebab jumlah penduduk di Indonesia tersebut sangat banyak. Nah, yang selanjutnya adalah pemberi pinjaman. Dalam melakukan suatu pembangunan, tentunya hal ini akan membutuhkan dana yang sangat besar. Maka dari itu, pada saat negara tengah mengalami kesulitan keuangan, suatu negara dapat meminjam dana dari Badan Keuangan Internasional. Salah satunya adalah Bank Dunia atau World Bank dan Asian Development Bank atau ADB. Dan yang terakhir adalah pemberi bantuan. Bantuan yang diberikan oleh rakyat luar negeri pada umumnya bersifat proyek-proyek pembangunan, fisik ataupun kegiatan pelayanan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Bantuan tersebut diberikan pada negara yang tengah membutuhkan dana dengan pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharapkan adanya imbal balik. Sekian dari video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.